Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Rawati dengan NIM 1131198 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan presentasikan tugas besar dari mata kuliah Sistem Cerdas. Pertama, SVM adalah algoritma yang ampuh dan serbaguna, yang pada intinya dapat menentukan hyperplan optimal dalam ruang berdimensi tinggi. Cara efektif memisahkan kelas-kelas yang berbeda dalam sebuah dataset. Namun, kemampuannya tidak berhenti di situ. Efektivitasnya tidak terbatas pada tugas klasifikasi. SVM juga sangat cocok untuk tugas regresi dan deteksi outlier. Konsep dasar dan cara kerja SVM secara umum. Yang pertama, VM berfokus secara strategis hanya pada subset titik data yang terletak di dekat batas keputusan atau decision boundaries. Lalu yang titik kedua ini disebut support vectors. Nah, yang ketiga, SVM mencari maksimum marginal hyperplane yang membagi dataset ke dalam kelas-kelas dengan margin maksimal. Yang keempat, penambahan data baru yang bukan merupakan supervector tidak akan mempengaruhi batas keputusan. Ini penjelasan dari hyperplane, margin, dan supervector. Hyperplane itu garis studi atau permukaan 3D yang memisahkan kelas-kelas data dalam ruang fitur. Lalu margin itu jarak antara garis pemisah dengan instansi pelatihan terdekat dari masing-masing kelas. Selanjutnya, vektor itu titik-titik data yang berada tepat di tepi margin dan menentukan posisi separator. Selanjutnya, linear SVM classification. Ini adalah dalam kasus ini, linear SVM mencoba memisahkan dua kelas dengan garis lurus terbaik atau optimal. Dalam arti terbaik SVM itu mencari garis yang tidak hanya memisahkan kelas, tapi melakukannya dengan jarak atau margin maksimum yang mungkin dari titik-titik terdekat. Selanjutnya, submargin classification. Banyak dataset tidak dapat dipisahkan secara linear atau sempurna. SVM menggunakan hyperparameter C sebagai parameter regularisasi. Jadi large C memperlakukan margin yang lebih ketat meminimalkan misklasifikasi. Lalu yang small c itu mendorong margin yang lebih besar mengizinkan lebih banyak misklasifikasi, jadi lebih fleksibel. Selanjutnya, non-linear SVM classification. Untuk menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear, kita dapat menambahkan fitur baru, seperti fitur polinomial. Lalu menambahkan fitur baru akan mentransformasi dataset asik ke dimensi yang lebih tinggi, di mana data tersebut dapat dipisahkan oleh garis atau hyperplane. Pada teknik ini, SVM menangani batas keputusan yang kompleks. Selanjutnya itu Gaussian radial basis function. Selain fitur polinomial, teknik similarity fitur sering bekerja lebih baik. Akhirnya menambahkan fitur buatan, kita menempatkan beberapa landmarks di ruang fitur. Ukur jarak dari setiap titik data ke landmarks tersebut. Hasil pengukuran jarak menjadi fitur baru bagi model. Ukuran jarak apapun dapat digunakan, namun terbukti lebih praktis untuk menerapkan fungsi kernel Gaussian, di mana X adalah vektor yang berisi koordinat titik data, adalah vektor yang berisi koordinat titik acuan,
lalu Gamma bertindak sebagai hyperparameter regularisasi. Lalu di sini alur penerapan SVM codingannya. Jadi ini persiapan data menggunakan data iris untuk mendeteksi spesies bunga tertentu atau klasifikasi minat. Lalu ada pembagian data, ada untuk training dan ada untuk testing. Lalu ini untuk ada normalisasi data menggunakan standar scalar untuk menyamakan skala fitur data. Selanjutnya ada inisiasi declassifier model. Jadi pada model ini menggunakan kernel RBF Gaussian untuk menangani data yang tidak bisa dipisahkan secara linear. Lalu parameter yang digunakan itu menggunakan gamma 6 untuk mengatur seberapa jauh pengaruh satu titik data sampel. Lalu ini untuk mengatur toleransi terhadap kesalahan. Lalu modelnya itu dilatih menggunakan fungsi fit pada training. Terus selanjutnya menggunakan referensi dari Towards Data Science. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.